Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosef Permana, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, dalam hal ini, saya akan sedikit memaparkan bagaimana penerapan teknologi dalam budidaya komoditas pertanian di lahan pekarangan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mengapa demikian? Karena saya melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui pemanfaatan lahan pekarangan menuju rumah pangan lestari di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Nah, sebelumnya sudah tahukah apa itu RP atau Rumah Pangan Lestari? Nah, Rumah Pangan Lestari merupakan tempat tinggal bagi keluarga atau rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan secara intensif melalui pengelolaan sumber daya alam lokal secara bijaksana yang mampu menghasilkan beragam potensi sehingga menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai, dan keanekaragamannya. Nah, jadi Rumah Pangan Lestari itu ketika kita memanfaatkan sumber daya lokal di dekat rumah tempat tinggal kita, contohnya dengan menanam komoditas pertanian, potensi apa nih di lahan pekarangan kita yang cocok? Nah, itu merupakan kualitas atau nilai atau keanekaragaman yang akan kita bangun seperti itu. Mungkin contoh konsep yang akan dikembangkan atau untuk dikembangkan, yang pertama adalah kita menanam komoditas pertanian di lahan pekarangan dengan konsep menanam hidroponik sistemnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan penanaman dengan sistem vertikultur, ya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menanam dengan sistem tanam tabulam pot, ya, seperti itu. Untuk hidroponik itu sendiri, nah, untuk lebih jelasnya, kemudian vertikultur itu apa, kemudian tabulam pot itu seperti apa, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali. Kemudian di sini ada tujuan Rumah Pangan Lestari, ya, dalam pemanfaatannya. Tujuan jangka pendeknya kita dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Nah, jadi kebutuhan pangan keluarga ataupun gizi keluarga dan masyarakat sekitar akan terbangun seperti itu untuk jangka pendeknya. Yang keduanya meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui beragam upaya sumber daya alam lokal. Nah, yang tadi dalam pembahasan pertama, ya. Jadi dapat meningkatkan kemampuan kita sebagai komoditas di masyarakat pertanian, ya. Jadi kemampuan keluarga dalam pengelolaan sumber daya alam lokal itu bisa ditingkatkan. Yang ketiga, mengembangkan sumber benih atau bibit, ya, bibit lokal tentunya, ya, atau benih lokal untuk kesinambungan masa depan seperti itu. Jadi bibit atau benih di sumber daya lokal di sekitar rumah kita itu bisa dikembangkan untuk masa depan seperti itu. Kemudian yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga, menciptakan lingkungan hijau, bersih, sehat, mandiri, serta berkelanjutan. Jadi selain lingkungan kita asri, kita juga bisa menjual hasil produknya. Jadi meningkatkan nilai ekonomi keluarga, ya. Kemudian juga lingkungan kita menjadi hijau, bersih, sehat, dan bisa berkelanjutan tentunya untuk anak cucu kita juga seperti itu. Kemudian untuk jangka panjangnya, di sini tujuan Rumah Pangan Lestari dapat meningkatkan kemandirian pangan keluarga, ya. Tadi ketika kita kesulitan kebutuhan pangan, ketika kita menanam komoditas di pekarangan, kita menyediakan kemandirian pangan keluarga. Kemudian juga diversifikasi pangan, ya. Jadi beragam komoditas sumber daya alam lokal kita bisa kembangkan sendiri, tentunya tidak membeli ke pasar. Pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, ya. Tentu ketika mengembangkan komoditas pertanian di lahan pekarangan, kita bisa melestarikan sumber daya alam untuk masa depan. Kemudian juga peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Untuk keluarga kita, kemudian juga masyarakat sekitar akan sejahtera, ya, ketika kita contohnya butuh cabai, ya, butuh cabai untuk memasak di dapur, butuh tomat, ketika ada di lahan pekarangan kita bisa sejahtera, tidak perlu
ongkos ke pasar dan waktu dan yang lainnya seperti itu. Nah, kita di sini bisa memilih komoditas untuk menanam di lahan pekarangan. Yang pertama kita bisa dari tanaman hortikultura ya. Hortikultura contohnya buah, contohnya juga sayuran buah, sayuran daun, bisa juga seperti di sini kangkung seperti ya, sawi, kemudian juga tomat, cabai, itu bisa dikembangkan di lahan pekarangan kita. Kemudian juga tanaman rimpang atau tanaman obat ya, itu bisa kita kembangkan. Contohnya adalah jahe, kunyit, kencur, dan yang lainnya. Itu jadi ketika kita butuh obat untuk pengobatan alami ataupun kebutuhan dapur, tidak usah pergi ke pasar, kita langsung aja ke lahan pekarangan kita. Nah, ini dia idola atau idaman untuk para ibu-ibu atau wanita nih, tanaman hias ya. Tanaman hias juga bisa dikembangkan ya, selain mempercantik rumah kita juga lingkungan kita menjadi asri. Contohnya adalah adenium, aglonema, bunga matahari, dan yang lainnya yang mungkin ibu-ibu sukai ya, kembangkanlah di lahan pekarangan. Kita juga bisa menanam komoditas tanaman pangan ya, contohnya jagung, kita bisa kembangkan, kemudian juga kedelai dan yang lainnya. Untuk tanaman buahnya ya, contohnya saya berikan contoh yaitu seperti mangga yang umur genjal atau umur singkat, kemudian juga kelengkeng, dan juga ya rambutan bisa juga seperti itu ya, untuk komoditas yang dikembangkan di pekarangan. Nah, jadi selain itu ada faktor pendukungnya untuk mewujudkan lahan pekarangan kita menjadi asri, tentunya melalui fungsi kelompok wanita tani yang dikembangkan di wilayah kita ini ya. Contohnya adalah kita ada di sini kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Ketika fungsi kelompok dikembangkan oleh ibu-ibu sekalian, maksudnya adalah kelas belajar, kita belajar nih menanam komoditas pertanian dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Kita belajar bersama-sama seperti itu. Kemudian juga ketika kita melaksanakan kegiatan, kita harus bekerja sama sebagai wahana kerjasamanya seperti itu. Kemudian juga unit produksi, ketika kita memproduksi, kita harus bekerja sama, harus belajar bersama seperti itu. Jadi kita untuk menyongsong lahan pekarangan kita menjadi lebih baik, kita harus mewujudkan dengan kegiatan fungsi kelompok tersebut. Ya, selain itu juga ketersediaan sarana prasarana dan yang lainnya harus didukung seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Yang baiknya silahkan diambil oleh ibu sekalian atau bapak sekalian ya, yang hadir pada kesempatan kali ini. Namun yang mungkin kurang mengerti bisa ditanyakan kembali, atau kita bisa proses ke depan sambil belajar bersama-sama kembali seperti itu ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin tidak sempat bertemu dengan saya, bisa dihubungi lewat WA. Nomor WA saya 0821 4745 7674 ya. Nama Yosef Permana. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.